Jadi ulama dengan koruptor lebih berbahaya ulama. Lebih mulia koruptor daripada ulama. Itulah Indonesia versi Pak Lurah. Tentu semua ini sudah tidak terjadi lagi. Namun kita belum tahu hal itu. Namun ternyata hal seperti ini sudah terjadi. Bagaimana pernah terjadinya? Apa yang diungkapkan oleh Ustadz kita, sebagaimana kita dengar di bagian awal. Dan tentunya, kita akan sama-sama mendengar bagaimana penjelasan dari Ustadz kita ini. Maka harap disimak sampai selesai, apa saja dan bagaimana saja penjelasan ini, dan tentunya membawa informasi dan juga pengetahuan bagi kita semua atas apa yang dijelaskan ini. Di lain sisi, kita juga mendapatkan pengetahuan soal agama, pandangan Islam, serta menurut agama. Mari kita dengarkan penjelasan ini. Dimuliakan Allah. Nah, Indonesia sejak 2014 itu Pak Lurah sudah jadi sudah mimpin kan? 2014. Sejak 2014 itu Indonesia berubah kiblat ke Cina. Indonesia dicengkram. Indonesia dijual ke Cina. Gitu. Sehingga akhirnya ibu-ibu, apakah terus akhirnya ketika Cina memberikan bantuan hutang ke Indonesia tahap pertama 647 triliun, apakah terus gratisan? Ya enggak. Ada syarat dan bayar. Ya harus dibayar hutangnya. Ya kan? Nah, kalau hutang itu diatasnamakan negara. Kalau bansos diatasnamakan Pak Lurah. Ya nek jamaah Masjid Asyura ya iso ae dadi Pak Lurah, iya kan? Iya kan? Bisa saja wong itu tadi utang. Ya, soalnya apa? Pak Lurah paham. Nek aku utang, ya sing bayar udah aku. Sing bayar rakyat. Rakyat yang bayar. Dari apa? Dari mana? Pajak itu. Itu. Jadi awak dhewe diplokodo karo Pak Lurah. Ini. Ya Allah. Sehingga sampai sekarang hutang Indonesia hampir kurang lebih 8.700 sekian triliun. Diprediksi sampai ini kan Pak Lurah masa jabatannya kurang 6 bulan. Sampai 6 bulan ini kurang lebih sekitar 10.000 triliun hutang Indonesia. Ya. Habis itu wassalam sudah. Iya kan? Wassalam, wakalam. Ya. Sudah. Bye-bye. Ya kan? Sing ngrasakne ya. Sehingga akhirnya sekarang bayi yang lahir di Indonesia itu sudah dikenai hutang 50 juta. Gara-gara Pak Lurah. Bayi lahir itu sudah awakmu utang karo negara 50 juta. Nduk, awakmu lahir iki wis ditagih karo negara 50 juta. Seperti itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata tidak gratisan. Bahkan ada syarat, ibu-ibu. Syaratnya apa? Yang pertama, kalau Indonesia mau menerima bantuan hutang dari Cina, syarat yang pertama, Indonesia harus menjadi negara sekuler. Agama harus jadi musuh negara. Sehingga akhirnya Rektor UIN Sunan Kalijogo Jogja, Profesor Dr. Yudian Wahyudi, diangkat, dilantik oleh Pak Lurah di Istana Negara jadi Ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila. Langsung begitu selesai dilantik, kemudian mencium tangannya Bude yang bukan mahramnya dengan khusyuknya, langsung ditanya wartawan, apa statementnya? Sejak 2016 agama jadi musuh negara. Itu mengagetkan
Sehingga ormas-ormas Islam berteriak, tidak digubris, ya kan? Selesai itu karena diserang oleh beberapa tokoh-tokoh Islam, ormas-ormas Islam, akhirnya dia mengatakan puasa bicara. Begitu puasa bicaranya selesai, dia bicara lagi, umat Islam se-Indonesia harus meninggalkan Al-Quran dan hadis. Cukup konstitusi negara saja. Padahal ini mantan rektor UIN Sunan Kalijogo, Jogja. Berarti zaman edan. Nek ora edan, ora ketuman. Bayangkan Bu, rektor UIN, dia pakar hadis, pakar ulumul Quran, bisa seperti itu ketika menerima sebuah jabatan. Tidak tahunya lebih parah lagi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Nadiem Makarim. Dia launching roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Sudah tidak ada lagi agama. Akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah bersama Majelis Ulama Indonesia Pusat cross check tabayun ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, apakah dengan roadmap pendidikan nasional 2020-2035 15 tahun ke depan generasi Indonesia akan dijadikan generasi ateis komunis? Nggak ada jawaban. Selang berapa saat muncul statement peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional. Tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia. Selesai. Akhirnya Pak Lurah diundang ke Cina. Kesepakatan 8 perjanjian kesepakatan antar negara, G2G. Salah satu di antaranya, generasi Indonesia ke depan wajib berbahasa Cina. Ini. Ya Allah. Jadi inilah. Jadi ternyata pengkhianat-pengkhianat bangsa. Ini ujian bagi umat Islam. Ujian bagi umat Islam. Jadi bagaimana strateginya Cina untuk menghancurkan? Ada sebuah teori destruction of healthy state, menghancurkan sebuah negara yang sehat. Bagaimana caranya? Cina menciptakan instabilitas lewat apa? Mixumation, misi campur, yaitu intervensi politik, intelijen, ekonomi, dan lain-lain. Tujuannya apa? No growth, no acceleration. Tidak ada pertumbuhan ekonomi dan tidak ada percepatan pembangunan. Akhirnya Cina menjadikan sebagai Sinterklas, dewa penolong. Artinya apa? Indonesia wajib bergantung kepada Cina. Baik food security maupun energy security. Ketahanan pangan maupun ketahanan energi wajib bergantung ke Cina. Sudah terjadi? Sudah. Ini. Makanya kenapa ketika muncul Pak Anies Baswedan, Cina ketakutan. Kenapa sampai Cina dropping 300 triliun untuk menghabisi Pak Anies Baswedan? Pasca Pilpres ditambah lagi 1.000 triliun untuk menghabisi Pak Anies Baswedan. Jadi ini ibu-ibu, tantangannya berat. Tapi seringkali Pak Anies Baswedan itu mengecewakan orang yang pesimis. Orang yang pesimis. Seringkali Pak Anies ini mengecewakan orang yang pesimis. Contoh, ketika Pak Anies haji, itu ada isu. Begitu Pak Anies pulang ke Indonesia akan ditangkap KPK. Terjadi enggak? Justru ketua KPK-nya yang ditangkap, jadi tersangka. Nah ini namanya apa? Plot twist, kejutan.
Sehingga akhirnya orang yang pesimis kecewa. Jadi Pak Anies ini sering mengecewakan orang yang pesimis. Sedangkan Pak Anies sendiri tenang, tidak ada apa namanya gejolak, apa rodok murung, enggak, tenang, tawakalnya tinggi, tidak gerusa-gerusu, ya kan? Nah ini. Nah akhirnya ada lagi berita lagi, isu lagi. Pak Anies tidak mungkin bisa daftar ke KPU, nggak mungkin. Cina sudah menyiapkan 300 triliun. Apalagi Pak Mahfud MD sudah bocorkan kan, pemerintah itu sudah memasukkan orang-orang yang disiapkan untuk menggagalkan Pak Anies. Jujur ini Pak Mahfud MD, tapi Pak Mahfud MD jujurnya bukan setelah lepas jabatan, ya kan, setelah pensiun dini baru ngomong. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira yang pesimis kecewa enggak? Kecewa. Enggak tahunya Pak Anies bisa daftar ke KPU. Bahkan di lebih nomor 1 lagi, ya kan? Lebih awal lagi. Bahkan diikuti ribuan masa. Masya Allah. Dapat nomor cantik lagi, Wahid. Ya, ya Allah. Habis itu muncul lagi isu. Bahkan enggak tanggung-tanggung. Yang mengumumkan itu Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri. Hati-hati, paslon tidak menutup kemungkinan akan dibunuh pakai sniper. Akhirnya isu berkembang, Pak Anies akan ditembak sniper pada saat kampanye terakhir di Jakarta International Stadium, di JIS. Masya Allah. Akhirnya pasukan Kopassus dengan Kostrad langsung turun gunung. Nggak pakai pakaian seragam, pakaian ini, pakaian preman. Alhamdulillah selamat. Bahkan ada yang ditangkap warga itu, ya kan, ditangkap. Siapa yang nyuruh? Jenderal Wiranto. Ada yang ditangkap. Gagal lagi. Jadi yang pesimis kecewa lagi. Begitu juga sekarang ini pesimis. Isu yang terakhir, nggak mungkin Pak Anies menang, ya kan? Ya nanti Pak Anies sudahlah, yang memberi kemenangan, yang beri kekuasaan hanyalah Allah. Sampai Pak Anies ngomong, kalau saya nggak jadi, ya berarti Allah selamatkan saya. Kalau jadi berarti Allah memberi amanah. Gitu aja Pak Anies. Tenang, nggak gupuh. Tawakalnya tinggi. Gitu. Jadi sampai akhirnya Pak Anies, ya hakikat kemenangan itu bukan terus akhirnya, ya memang kalau kita pertarungan itu kadang menang, kadang kalah. Tapi hakikat kemenangan itu ketika kita dalam posisi kebenaran. Ketika kita berada dalam posisi kebenaran. Makanya Pak Anies kan, makanya kemarin bahkan Pak Anies ketika ini demo turun ya, Pak Anies ikut demo juga, ditunjukkan bahwa beliau ikut bersama-sama dengan rakyat untuk memperjuangkan kebenaran, untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi yang penting itu kita berjuang, hasilnya serahkan kepada Allah. Sudah gitu. Itu yang diberi contoh oleh Pak Anies. Bahkan kemarin ketika orang sibuk, ya kan, sibuk pasca Pilpres itu ngitung-hitungan, ya kan, di Sumatera Barat terjadi banjir. Siapa yang berangkat ke sana? Pak Anies. Beliau berangkat bondo dewe, datang mendatangi masyarakat yang Sumatera Barat yang terkena banjir. Di saat-saat orang sibuk, itu jabatan, beliau empati. Sebenarnya yang pertama itu bukan Pak Anies, sebenarnya pemerintah. Sebenarnya dia harus cepat, bansosnya harus segera turun. Malah antri beras, bansosnya 560 triliun dihabiskan
untuk kampanye putra mahkota. Padahal itu uang rakyat yang sebenarnya kembali ke rakyat, tapi di stempel itu tadi putra mahkota. Itu ibu-ibu. Masya Allah, ternyata ulama kita Habib Rizik Syihab bersama para tokoh intelijen di Indonesia, intelijen muslim, membongkar konspirasi invasi Cina ini. Jadi ternyata ada sebuah konspirasi yang ingin menghancurkan NKRI ini, yaitu oleh para mafia. Ini sudah disampaikan bahkan pada saat itu Habib Rizik bersama tokoh-tokoh intelijen muslim sekaligus membongkar kebangkitan komunis yang didukung oleh para mafia Taipan, Sembilan Naga, dan PKC, Partai Komunis Cina. Jadi ibu-ibu, 2014 Habib Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen muslim sudah mengingatkan ada mafia. Nah kira-kira gak nyambung, umat Islam itu gak nyambung. Apa mafia ini? Kita baru dong tahun 2020 ketika muncul kasus Jenderal Sambo. Itulah mafia. Ya kan? Itulah mafia. Sampai akhirnya makar Allah lebih dahsyat. Ditutup rapat-rapat. Akhirnya terbongkar. Yang merusak, menghancurkan Indonesia dibongkar oleh Allah. Gara-garanya kan selingkuh. Iya kan? Gara-garanya itu selingkuh. Nah akhirnya yang tahu ini saksinya itu Brigadir Yosua. Nah, uangnya Sambo 100 triliun itu dititipkan ke rekeningnya Brigadir Yosua. Akhirnya ditangkap Brigadir Yosua, diseksa dulu, bahkan jari-jarinya dipotong dengan potongan rokok itu, keras. Potongan rokok, jari-jarinya Brigadir Yosua diseksa dulu, baru dalam keadaan menunduk ditembak dari jarak dekat, jebol. Akhirnya terbongkar. Nggak taunya Jenderal Sambo, ya Allah, bisnisnya bisnis judi online, ya kan? Yang itu merupakan pemodal Pak Lurah untuk modali Pak Lurah. Tidak hanya itu, sindikat narkoba internasional itu Jenderal Sambo. Nggak taunya pembantunya nyanyi, pembantunya masuk dari Kadok. Pembantunya Jenderal Sambo dari Kadok, enggak kan? Nah, pembantunya Jenderal Sambo nyanyi. Ternyata di bawah di rumahnya Jenderal Sambo ada bunker. Itu mayat-mayat, penuh mayat-mayat. Sehingga akhirnya umat Islam baru sadar 52 orang yang hilang pada saat di depan Bawaslu bisa jadi itu. Sudah jadi mayat-mayat. Bahkan organ tubuhnya dijual oleh Sambo, dibedah, dijual, jantungnya, paru-parunya, ginjalnya dijual. Dua hati ya. Ya kan? Jadi ini terbongkar. Akhirnya ibu-ibu, hari Sabtu Kapolri mengumumkan Jenderal Sambo ditangkap, langsung diamankan di Makobrimob. Hari Sabtu. Ahad pagi seperti ini, Ahad pagi saya ngisi di Gribik, Masjid Ki Ageng Gribik. Saya sampaikan, kan itu di acara live kan, masuk YouTube kan. Saya sampaikan Jenderal Sambo ada di Hotel Aston. Langsung anak buahnya Jenderal Sambo itu kan 3. Kapolda Metro Jaya, Fadil itu, Kapolda Sumatera Utara, dan Kapolda Jawa Timur, Jenderal Niko. Wah, akhirnya saya langsung itu Ustadz Andri, Ustadz yang harus dicari. Ini, langsung. Karena Kapolri hari Sabtu ngumumkan Sambo ditangkap, ditaruh di Makobrimob. Saya ngomong besok paginya ngomong di Hotel Aston. Langsung saya ditarget untuk dihabisi.
Ya. Akhirnya Masya Allah qadarullah Najwa Shihab, beberapa hari setelah itu Najwa Shihab langsung nyoba sidak ke Makobrimob. Jenderal Sambo ora enek. Nggak ada Jenderal Sambo. Alhamdulillah akhirnya saya sudah tidak dijadikan target karena Najwa Shihab mewakili saya ke Makobrimob. Selang berapa hari muncul lagi seorang wartawan langsung mensyuting Hotel Aston. Ya Allah, ternyata ada kamar khusus mewah Bu, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, mewah itu. Disut. Alhamdulillah akhirnya saya lepas. Habis itu terjadi perang bintang, perang antar jenderal. Jadi grupnya Jenderal Sambo sama grupnya yang penyelamat bangsa. Akhirnya yang dikorbankan Arema. Stadion Kanjuruhan. Berapa ratus yang dibunuh? Itu anak buahnya Jenderal Sambo. Pertanyaannya, kira-kira pada saat persidangan, kira-kira brimob yang nembak dengan gas mata yang kadaluarsa, sampai seorang dokter paru-paru itu ngomong, ditanya oleh wartawan, Pak, Bapak kan spesialis paru-paru, itu kenapa kok yang korban-korban di Stadion Kanjuruhan itu banyak matanya berdarah? Itu karena pengaruh air mata yang beracun, kadaluarsa. Akhirnya dokternya ditangkap oleh Polresta Malang. Ditangkap. Akhirnya di persidangan yang disalahkan bukan brimob yang nembak gas air mata itu. Yang disalahkan oleh hakim angin. Sehingga sampai sekarang masyarakat Malang Raya nunggu kapan angin ditangkap. Habis itu kapan anginnya disidang. Setelah itu akan ditunggu oleh masyarakat Malang Raya kapan anginnya dipenjara. Ini dagel drakor. Ini ya. Akhirnya apa? Jenderal Sambo langsung, ya kan, dihukum mati. Langsung hakim, toh hukuman mati bagi Jenderal Sambo. Akhirnya Jenderal Sambo nyanyi, kalau saya dihukum mati tak buka buku hitam saya. Hendak taunya buku hitamnya nyokot mendhuwur. Nyokot mendhuwur. Ternyata aku diperintah oleh Pak Lurah. Akhirnya Pak Lurah bingung, wis gagal no hukuman mati, rubahan. Akhirnya dirubah hukuman seumur hidup. Langsung diketok hakim, langsung Jenderal Sambo harus masuk LP Cipinang. Enggak tahunya pengacara Alvin Lee. Lu saya itu di Cipinang sejak awal, enggak ada Sambo itu. Dagel. Karena Sambo punya buku hitam. Akhirnya Pak Lurah perintahkan Stadion Kanjuruhan hancurkan untuk menghilangkan barang bukti. Rest area kilometer 50 hancurkan, ratakan dengan tanah untuk menghindari barang bukti. Selesai. Wassalam wa kalam. Loh, saya ini wajah desa loh, nggak punya wajah desa itu orang enek temperamental. Iya wajah desa, tapi jahatnya luwe jahat. Ya Allah, Masya Allah, akhirnya Allah berikan keberkahan ilahi.
yaitu peristiwa 212. Ini berapa, Bu? Mulai dari Monas, Bundaran HI, sampai terus itu, mulai dari Monas, Bundaran HI terus sampai ke sana. Itu 13.500.000 dihitung sama Google. Akhirnya Allah bangkitkan umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Allah bangkitkan, awas Pak Lurah. Pak Lurah ya sik ngeyel. Padahal sudah umat Islam kumpul dari Sabang sampai Merauke 13 juta. Ini sak dunia ini cuma ada di Indonesia seperti ini. Akhirnya apa? Pak Lurah minta supaya Ahok dijadikan gubernur DKI. Yang dukung Pak Lurah semua pemerintahan, Mabes Polri, Badan Intelijen Negara, 9 naga, kemudian tambah lagi PKC, Partai Komunis Cina. Nah, kalau menurut akal Ahok menang. Tapi wa makar wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka. Ternyata Anies yang dimenangkan sama Allah. Padahal hitungan akal nggak masuk akal. Itu. Inilah kekuasaan Allah. Akhirnya gagal. Padahal, Bu, Partai Komunis Cina sudah mengatur rapi setelah Ahok jadi gubernur DKI, habis itu 2019 Ahok jadi RI 2, 2024 Ahok jadi RI 1. Sudah disetting, tapi gagal kabeh. Siapa yang menggagalkan? Allah. Jadi ternyata Allah masih cinta pada Indonesia. Ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tapi akhirnya siapa yang dimusuhi? Habib Rizik Syihab. Akhirnya Habib Rizik Syihab target untuk dibunuh. Upaya pembunuhan terhadap Habib Rizik Syihab atas perintah Pak Lurah itu sudah 11 kali. Sebelum beliau hijrah ke Mekah, itu sudah 11 kali, tapi gagal terus. Terakhir upaya pembunuhan ke-11 ba'da sholat subuh, beliau ditembak pakai sniper, meleset. Besoknya yang nembak Brimob itu bunuh diri. Katanya bunuh. Kalau menurut saya nggak percaya, itu dibunuh supaya menghilangkan jejak. Itu ada, Pak, fotonya, dia berdarah itu di bawah anunya. Dibunuh karena meleset tembakan. Alhamdulillah akhirnya Habib Rizik Syihab bersama keluarga, semua keluarganya terbang ke Mekah. Nyampe di Mekah didatangi oleh 2 petinggi, yaitu Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan. Akhirnya apa yang terjadi, ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Ya Allah, Habib Rizik Syihab akhirnya karena tamu kan, beliau persilahkan, ayo kita ketemuan di sebuah hotel. Akhirnya disepakati sebuah hotel lantai 16. Ya. Pada saat sudah masuk, Habib Rizik Syihab gak enak. Alhamdulillah, beliau minta segera pindah ke hotel yang lain. Alhamdulillah beliau selamat dari jebakan intelijen. Akhirnya pindah ke hotel selanjutnya, ke hotel yang lain. Ditanya, ada apa? Habib di Mekah saja, nggak usah pulang ke Indonesia. Kami siapkan pundi-pundi hadiah. T, Habib, bukan M, triliun. Cek. Gimana Habib Rizik? Ya Allah, pada saat saya diterima beliau bulan Januari 2019, diterima di kediaman beliau di Mekah, Habib Rizik nyampaikan di depan saya, Ustadz Andri,
Langsung pada saat itu saya sampaikan pada dua jenderal ini tadi, Jenderal Tito dan Jenderal Budi Gunawan, saya tetap akan pulang ke Indonesia untuk menyelamatkan Indonesia dari cengkraman 9 naga dan Partai Komunis Cina. Pulang enggak Habib Rizik? Pulang. Beliau paham, beliau akan dipenjara, iya kan? Paham. Tapi itu harus dilalui oleh beliau. Akhirnya, begitu beliau pulang, beliau kena, karena waktu itu masih COVID, beliau kena denda karena menikahkan putrinya, berkerumunan orang. Akhirnya beliau kena denda oleh Satpol PP 50 juta rupiah. Didenda 50 juta rupiah, dibayar 50 juta rupiah. Begitu selesai kasusnya, beliau check up ke rumah sakit Umi. Tapi sebelum check up, ibu-ibu, digerakkan 3 orang BIN, Badan Intelijen Negara. 1 anggota BIN, 2 anggota BIN dari Jawa Tengah, 1 anggota BIN dari Jakarta, untuk membunuh Habib Rizik Syihab di pondok pesantrennya di Megamendung, Bogor, pakai pesawat drone. Alhamdulillah. Wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Ini upaya pembunuhan ke-12. Gagal lagi. Karena pengawal Habib Rizik Syihab berhasil menangkap 3 anggota BIN tadi. Dan pesawat drone-nya disita oleh laskar pengawal Habib Rizik. Gagallah pembunuhan yang ke-12. Kemudian dirancang lagi upaya pembunuhan yang ke-13 ketika Habib Rizik dari pondoknya, dari Megamendung bersama istrinya, menantunya, anak cucunya untuk kuliah subuh lewat tol Cikampek. Tidak tahunya upaya pembunuhan ke-13, dikerahkanlah anak buah Jenderal Sambo. Target harus mati Habib Rizik saat di tol Cikampek. Wah, akhirnya kejar-kejaran, dihadang oleh pengawal Habib Rizik, sehingga akhirnya alhamdulillah Habib Rizik Syihab bersama istri, anak, cucu, menantu selamat. Akhirnya pengawalnya, mobil pengawalnya ditembak oleh gengnya Sambo, ditembak bannya, sehingga dalam kecepatan tinggi sampai kilometer 50 tanpa ban. Langsung diambil, ditangkap, dibawa ke sebuah villa. 6 pengawal Habib Rizik ini disiksa, ada yang dibakar, ada yang disiksa. Akhirnya semua ditembak 6-6-nya dari jarak dekat, jadi jebol semuanya karena jarak dekat. Lebih jahat dari PKI, lebih jahat dari PKI. Nah, ini upaya pembunuhan ke-13. Akhirnya Habib Rizik Syihab check up kesehatan di Rumah Sakit Umi Bogor. Nah, ini kesempatan emas oleh rezim. Ini kesempatan emas untuk nangkap Habib Rizik Syihab. Didatangkan wartawan. Wartawan tanya, Habib, gimana kondisinya? Alhamdulillah sehat. Nah, ucapan alhamdulillah sehat dijadikan delik pidana. Akhirnya Habib Rizik ditangkap, langsung disidang, dipercepat itu sidangnya, langsung kena 10 tahun penjara gara-gara check up kesehatan ke rumah sakit. Sementara kita di mana ini Bu? Kebonsari, kalau check up ke rumah sakit tidak pernah kena delik pidana, ya kan? Khusus Habib Rizik langsung kena pidana, langsung disidang 10 tahun penjara. Akhirnya guru besar, profesor, ya kan, langsung protes. Ayo, sudah tutup fakultas hukum se-Indonesia, tutup kabeh, sudah tutupan semua. Percuma ada fakultas hukum. Mau seorang check up kena 10 tahun? Ya Allah. Sementara koruptor yang ratusan triliun cukup 2 tahun.
penjara. Jadi ulama dengan koruptor lebih berbahaya ulama. Lebih mulia koruptor daripada ulama. Itulah Indonesia versi Pak Lurah. Itu ibu-ibu. Akhirnya, ya Allah, setelah berteriak semua guru besar Fakultas Hukum berteriak, pakar-pakar ahli pidana berteriak, akhirnya Mahkamah Agung ya rodok geregel ibu. Wah, ini ke depan kita bisa hancur ini. Akhirnya Mahkamah Agung langsung potong 10 tahun dipotong 6 tahun. Jadi tinggal 4 tahun penjara. Ya Allah. Inilah yang terjadi ibu-ibu. Wajah hukum di Indonesia. Nah, ibu-ibu, sampai Profesor Din Samsudin, mantan Ketua PP Muhammadiyah, penembakan 6 laskar FPI ini kezaliman yang besar dan nyata, kata Profesor Din Samsudin. Bahkan sampai mantan Ketua MK, yaitu Dr. Hamdan Julfa, beliau memberikan statement, atas nama hukum dengan mudah nyawa manusia dihabisi, atas nama hukum dengan mudah siapapun yang berbeda harus ditangkap, atas nama hukum keadilan dan perlakuan sama diabaikan. Na'udzubillah. Inilah negara Pak Lurah. Rusak sudah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya kira ini dulu yang perlu saya sampaikan, karena ini masih Bu, separuh slide ya. Kalau saya teruskan sampai zuhur nanti. Jadi ini dulu yang penting, ibu, tadi poinnya tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ini ibu lihat, ikra, baca realitas kehidupan. Insya Allah Allah akan memenangkan barisan orang-orang mukmin ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kira gitu, saya serahkan kepada moderator.